Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, jangan lupa berdoa agar apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kalian. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Amin ya robbal alamin. Oke, pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Ini adalah bagian pertama dan di bagian ini kita akan membahas tentang persamaan sin X. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Perhatikan ya. Oke, kita mulai pembelajaran kita kali ini. Jadi persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan trigonometri. Pada kali ini kita akan membahas tentang persamaan sin X. Jadi, untuk mencari penyelesaian atau mencari X pada persamaan sin X sama dengan sin alfa, bisa kita selesaikan dengan menggunakan dua rumus. Yang pertama adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dan satu lagi, X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. K-nya ini adalah suatu bilangan bulat. Agar lebih mudah dipahami, perhatikan contoh soal berikut ini ya. Ini adalah contoh pertama. Tentukan nilai X yang memenuhi 2 sin 3X sama dengan min akar 2 dalam interval 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat. Maka cara menjawabnya adalah, pertama kita rubah bentuknya dulu jadi sin X sama dengan sin alfa. Jadi seperti bentuk yang pertama tadi ya. Jadi bentuk aslinya kan 2 sin 3X sama dengan min akar 2. Selanjutnya 2-nya ini kita pindahkan ke ruas sebelah. Jadinya min akar 2 dibagi 2 ya, atau sama saja min setengah akar 2. Nah baru ruas kanan kirinya kita rubah berbentuk jadi sin. Ini sin 3X. Maka nilai sin berapakah yang sama dengan min setengah akar 2? Sin negatif itu ada di kuadran 3 atau 4. Pilih saja salah satu. Misalkan setengah akar 2 itu sin 225. Itu ya. Nah dari sini baru kita bagi 2. Yang pertama adalah tadi. Yang tadi ya, X sama dengan alfa. Jadi 3X sama dengan 225 ditambah K dikali 360 derajat. Atau yang satunya lagi 3X sama dengan 180 min alfa ya. Jadi 180 dikurangi 225. 180 dikurang 225 ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita selesaikan satu persatu ya. Ini 3X, maka supaya jadi X semua ruasnya kita bagikan 3. Sama dengan 225 dibagi 3 sama dengan 75 ditambah K dikali 120 derajat. Terus yang ini kita selesaikan dulu ya. 3X sama dengan min 45 derajat ditambah K dikali 360. Baru semuanya kita bagi 3 jadi X sama dengan min 15 ditambah K dikali 120 derajat. Nah setelah ini kita masukkan nilai K-nya. Kita coba, misalkan K-nya sama dengan 0. Karena batasnya ini ya, 0 sampai 360. Maka kita coba K-nya dari 0. Kalau K-nya 0 berarti 75, berarti X itu sama dengan 75 ditambah 0 kali 120. Maka X-nya sama dengan 75. Coba lagi yang kira-kira memenuhi interval ini. Misalkan K-nya sama dengan 1. Maka X-nya sama dengan 75 tambah 1 kali 120. Terus sama dengan 195. Sepertinya masih memungkinkan. Kita coba lagi. K-nya sama dengan 2. Maka nilai X-nya sama dengan 75 tambah 2 kali 120. Atau 240 ditambah 75.
5 sama dengan 315. Kalau misalkan kita coba K-nya sama dengan 3, maka 360 ditambah 75 sudah lebih dari interval yang diminta. Maka tidak perlu dicoba. Sampai sini selesai. Kita lanjutkan ke yang sebelahnya ya. Kita coba dulu. Kalau kita coba K-nya sama dengan 0, maka diperoleh nilai X-nya min 15 ditambah 0. Hasilnya adalah min 15. Sementara intervalnya mintanya 0 sampai dengan 360. Maka yang negatif nilainya adalah tidak memenuhi. Kita coba lagi kalau K-nya sama dengan 1. Maka X-nya sama dengan min 15 ditambah 1 kali 120. Berarti sama dengan 105. Kalau K-nya 2, maka nilai X-nya adalah min 15 tambah 2 kali 120. Berarti 240 dikurangi 15. Atau nilai X-nya adalah 225. Kita coba lagi kalau K-nya sama dengan 3. Kalau K-nya 3, maka min 15 ditambah 3 kali 120 atau 360 dikurangi 15. Jadi 345 derajat. Kalau kita coba K-nya sama dengan 4, maka sudah lewat dari interval yang diminta. Jadi dari sini kita sudah peroleh nilai X-nya nih. Maka ditulislah himpunan penyelesaiannya atau nilai X-nya. Kita urutkan dari yang paling kecil. 75 derajat, 105, 195, 225, 315, dan 345. Jadi inilah himpunan penyelesaian atau seluruh nilai X yang memenuhi dari 2 sin 3X sama dengan Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin 2X min 30 sama dengan min setengah akar 3 untuk 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat. Cara mengerjakannya sama seperti tadi, kita tulis dulu soalnya. Jadi sin 2X dikurang 30 sama dengan min setengah akar 3. Lalu kita rubah ruas kanannya menjadi bentuk sin juga. Kira-kira sin berapakah yang hasilnya min setengah akar 3? Kalau sin negatif seperti tadi ya, jadi dia ada di kuadran 3 atau 4. Pilih saja salah satu. Misalkan sin berapa yang nilainya min setengah akar 3? Ya, sin 240. Terus kita bagi menjadi 2 cabang. Yang pertama adalah 2X dikurang 30 derajat sama dengan 240 ditambah K dikali 360. Yang kedua, 2X dikurang 30 sama dengan 180 dikurang 240 ditambah K kali 360. Selanjutnya kita kerjakan satu persatu. Misalkan yang sebelah sini dulu ya. Min 30-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 2X sama dengan 240 ditambah 30. 270 ditambah K dikali 360. Selanjutnya kita bagi 2 semua ruasnya. Jadi X sama dengan 135 ditambah K dikali 180. Baru kita coba nilai K-nya. Misalkan nilai K-nya 0, maka kita dapat nilai X-nya sama dengan 135 derajat. Terus kita coba lagi kalau K-nya sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 135 ditambah 1 kali 180 sama dengan 315. Kalau K-nya sama dengan 2, berarti nanti dia akan lebih dari 360, jadi tidak perlu kita coba. Kita lanjut ke yang berikutnya. Jadi 2X dikurang 30 sama dengan min 60 ditambah K dikali 360. Kita pindahkan lagi min 30-nya ke sebelah kanan. Jadi 2X sama dengan min 60 ditambah 30. Jadi min 30 tambah K dikali 360. Terus kita bagi 2 semuanya. Jadi X sama dengan min 15 ditambah K kali 180. Baru kita coba nilai K-nya. Kalau kita coba K-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya akan negatif, tidak masuk di interval.
Jadi tidak perlu kita coba, kita langsung coba kalau K-nya sama dengan 1. Maka nilai X-nya sama dengan 180 dikurang 15, 165 ya. Atau K-nya sama dengan 2, maka nilai X-nya sama dengan min 15 tambah 2 kali 180, atau 360 dikurang 15 sama dengan 345 derajat. Baru kita tuliskan himpunan penyelesaian yang kita peroleh atau semua nilai X yang kita peroleh. Kita urutkan lagi 135 derajat, 165 derajat, 315 derajat, dan 345 derajat. Ini dia himpunan. Lagi ke contoh soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat X dikurang sin X dikurang 1 sama dengan 0 untuk 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 360. Nah, kalau bentuknya persamaan kuadrat ini, boleh kita gunakan pemisalan. Misal, sin X sama dengan A. Maka persamaan ini berubah jadi 2A kuadrat dikurang A dikurang 1 sama dengan 0. Baru kita faktorkan ya. Maka 2A yang di sini A dikalikan jadi 1. Supaya min A, maka di sini min, di sini plus gitu ya. Maka kita dapat nih nilainya. A-nya sama dengan min setengah dan A-nya sama dengan 1. Kembalikan lagi, A itu tadi apa? A itu adalah sin X. Berarti di sini sin X sama dengan min setengah. Yang satu lagi, sin X sama dengan 1. Maka dari sini seperti yang tadi, kita bagi lagi menjadi 2 bagian. Jadi sin X sama dengan, atau biar lebih mudah kita rubah dulu ya ruas kanannya menjadi nilai sin. Sin X sama dengan sin berapakah yang min setengah? Kurang 3 lagi ya, 210. Langsung kita bagi 2 cabang. Maka X-nya sama dengan 210 ditambah K dikali 360. Yang sebelah kanannya gimana? X sama dengan kayak tadi ya, 180 dikurang 210. Langsung ya, min 30 ditambah K dikali 360. Baru kita selesaikan satu-satu. Kalau K-nya 0, maka nilai X-nya ya 210. Kalau K-nya 1 sudah lewat dari interval. Lanjut ke sebelahnya. Kalau K-nya sama dengan 0, hasilnya nanti negatif, tidak ada di interval. Maka kita coba K-nya sama dengan 1. Maka diperoleh X-nya sama dengan 330. Min 30 ditambah 1 kali 360. Kalau K-nya 2, lewat lagi dari interval, tidak perlu. Baru kita pindah ke sebelahnya. Sin X sama dengan 1. Sin berapakah yang 1? Sin 90. Kita bagi 2 lagi cabangnya. Maka X sama dengan 90 ditambah K dikali 360. Kalau yang ini berarti 180 min 90. Sama ya. Nah, kalau udah kayak begini, kerjain aja 1 karena dia sama. Baru kita cari nilai K-nya. Kalau K-nya 0, dapatlah nilai X-nya 90. K-nya 1 tidak perlu dicoba. Sudah, inilah nilai X yang memenuhi. Maka kita tulis himpunan penyelesaiannya. Kita urutkan dari yang paling kecil, yaitu 90 derajat, 210, dan 330 derajat. Ini dia himpunan penyelesaian dari soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir, contoh soal yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4 sin kuadrat X dikurang 5 sin X dikurang 2 sama dengan 2 cos kuadrat X. Nah, ini kalian harus ingat-ingat lagi tentang identitas trigonometri pada semester sebelumnya ya. Jadi, ini ada sin, ada juga cos. Kalau bentuknya kuadrat, sin kuadrat, ingat lagi identitas yang bunyinya sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, jadi sin kuadrat ini bisa kita rubah ya jadi 1 dikurang cos kuadrat. Atau sebaliknya, cos kuadrat bisa kita rubah jadi 1 dikurang sin kuadrat. Yang mana yang kita rubah kemana? Nah, kita lihat di sini ada sin X. Maka kita rubah semuanya dalam bentuk sin. Atau begini ya, 4 sin kuadrat X dikurang 5 sin X
dikurang 2, kita pindahin ya. Dikurang 2 cos kuadrat X sama dengan 0. Jadi 4 sin kuadrat X dikurang 5 sin X dikurang 2 dikurang 2 kali cos kuadrat X itu kita rubah jadi 1 dikurang sin kuadrat X. Dari mana? Dari identitas yang tadi ya. Baru kita selesaikan lagi. Dikurang 5 sin X dikurang 2, kalikan ya. Min 2 jadinya plus 2 sin kuadrat X sama dengan 0. Baru kita sederhanakan lagi. 4 sin kuadrat ditambah 2 sin kuadrat jadinya 6 sin kuadrat X dikurang 5 sin X dikurang 4 sama dengan 0. Kalau sekiranya melihatnya agak rumit, bisa seperti contoh soal yang nomor 3. Sinnya kita rubah jadi A. Jadi sama aja 6A kuadrat dikurang 5A dikurang 4. Baru difaktorkan gitu ya. Atau kalau kalian sudah bisa langsung, boleh nih langsung digunakan. 6 itu bisa 3 ya. Yang ini 2. Kita faktorkan ya, yang dikalikan jadi min 4, yang dijumlah jadi min 5. Ini 4 dan 1 ya, supaya negatif berarti min plus. Maka kita peroleh nih, nilai sin X sama dengan 4/3, yang satunya lagi sin X sama dengan min setengah. Sin X sama dengan 4/3, ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena nilai sin, cos maksimal nilainya adalah 1. Tidak mungkin lebih dari 1. Maka ini tidak perlu kita selesaikan lagi, ini sudah tidak ada penyelesaiannya. Langsung kita lihat ke yang sebelahnya, sin X sama dengan min setengah. Seperti yang tadi ya, berarti sin X sama dengan sin berapakah yang nilainya min setengah di kuadran 3? 210. Sama lagi kayak tadi, jadi X sama dengan 210 ditambah K dikali 360. Atau X sama dengan 180 dikurangi 210. Min 30 ya. K kali 360. Berarti ini kalau K-nya 0, maka nilai X-nya 210. Kalau yang ini, kalau K-nya 0 berarti negatif, maka K-nya 1. Maka nilai X-nya 330 derajat. Di soal mintanya dalam pi. Berarti begitu dapat jawabannya, rubahlah ke dalam pi. 210 derajat sama dengan berapa pi? 210 per 180 ya. Kalau kita bagi 30 berarti sama dengan 7/6 pi. Kalau yang ini 330 per 180. Kalau kita bagi berapa nih ya? Kita bagi 3, 11/6. Oke, maka dari sini kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah 7/6 pi dan 11/6 pi. Oke, ini adalah bagian akhir dari pembelajaran kita kali ini. Semoga yang sudah saya sampaikan tadi bisa diterima dengan baik. Jika memang masih ada yang dirasakan sulit, bisa komen di bawah atau bisa juga hubungi saya langsung via WhatsApp atau via Line. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di Schoology. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.